menceritakan dua sahabat berusia 8 tahun, Lukas dan Matias. Suatu hari, saat ayah Lukas mengemudi, ia secara tidak sengaja menabrak Matias yang sedang bersepeda. Dalam kepanikan, ayah Lukas membuang tubuh Matias ke jurang dan memaksa Lukas untuk merahasiakan kejadian tersebut. 20 tahun kemudian, Lukas kembali ke desa asalnya untuk menghadiri pemakaman orang tuanya yang meninggal dalam kebakaran. Namun, ia bertemu ayah Matias yang tanpa sepengetahuannya, ayah Matias telah mengetahui kejadian waktu itu dan merencanakan balas dendamnya yang telah lama disusun. Seperti apa kelanjutannya? Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah rekap film yang berjudul Splitter, Evil in the Woods. Film dibuka dengan pemandangan yang menakjubkan dari sebuah hutan di daerah pedesaan. Kita bertemu dengan seorang anak laki-laki muda bernama Lukas, yang membantu ayahnya yang seorang penebang kayu dengan pekerjaannya. Meskipun ia berjuang untuk memegang kereta luncur, sang ayah, Louis, terus memuat lebih banyak kayu, yang menyebabkan kereta luncur itu meluncur turun tak terkendali. Hal ini membuat Louis marah. Dia menampar putranya dengan keras dan memanggilnya tidak berguna. Merasa dipermalukan, Lukas lari dari rumah dan menuju hutan. Beberapa waktu kemudian, kita melihat anak laki-laki lain bernama Matias bersepeda di area yang sama. Dia melihat temannya Lukas berlari sendirian, tetapi bocah yang kesal itu tidak berhenti, jadi Matias mengejarnya ke hutan. Matias akhirnya menyusul temannya, dan menyadari pipinya merah. Saat itu, mereka melihat sebuah pintu di kejauhan, dan memutuskan untuk masuk. Ternyata itu adalah bunker kecil, di mana anak-anak lelaki berpura-pura menjadi tentara dan mulai bermain. Lukas melupakan masalahnya sejenak dan bersenang-senang bersama temannya. Setelah beberapa waktu, keduanya memutuskan untuk pergi, berjanji untuk bermain lagi besok. Matias juga menyemangati Lukas agar berani melawan ayahnya dan tidak menerima pukulannya setiap hari. Kemudian, kita melihat ayah dan anak itu pergi ke kota untuk bekerja. Louis meminta dia untuk memberikan rokoknya, namun anak laki-laki itu menolak, mengatakan bahwa ibunya mengatakan itu buruk untuk paru-paru, yang membuat ayahnya marah. Tiba-tiba, Louis menabrak Matias yang sedang bersepeda di jalan. Anak malang itu sekarang sudah mati. Namun alih-alih mengambil tanggung jawab, Louis mengambil sepeda yang tersangkut di mobilnya dan melemparkannya ke hutan. Lebih parahnya lagi, dia mengambil tubuh Matias yang sudah tak bernyawa, dan membuangnya di hutan. Lukas menyaksikan segalanya dengan ngeri, dan terlalu terguncang untuk mengatakan atau melakukan apapun. Louis kemudian diam-diam memperingatkan putranya untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Kemudian, mobil mereka dihentikan oleh ayah Matias, Francis. Francis menjelaskan bahwa dia khawatir karena putranya meninggalkan rumah di pagi hari dan masih belum kembali. Tetapi Louis dengan santai menjawab bahwa bocah itu mungkin ada di dekat sini dan akan segera kembali ke rumah. Namun saat mobil melaju pergi, Francis melihat Lukas yang tertekan di kursi belakang. Dalam adegan berikutnya, Louis terlihat mencoba membunuh Lukas dengan kapak, tetapi saat itulah Lukas dewasa terbangun dari tidurnya, dan ternyata itu hanya mimpi buruk. Ternyata sudah beberapa tahun berlalu sejak kejadian itu, tetapi dia masih belum bisa melupakan apa yang terjadi pada Matias. Lukas tiba-tiba menerima panggilan telepon dari seseorang, memberitahunya bahwa rumah masa kecilnya terbakar tadi malam, menewaskan kedua orang tuanya. Dia lalu terkejut mendengar itu, jadi pacarnya Julie menghiburnya. Kemudian, kita melihat Lukas kembali ke kota kecil untuk menghadiri pemakaman orang tuanya, ditemani oleh Julie dan sahabatnya, Arnold. Setelah pemakaman, mereka tiba di rumah yang terbakar parah, dan pemandangan itu menghancurkan hati Lukas. Dia menguraikan bagaimana petugas mengatakan hampir mustahil untuk mengidentifikasi mayat-mayat itu, karena sudah hangus hingga hanya tersisa kerangka. Beberapa saat kemudian, Francis, yang sekarang sudah tua, muncul di kursi roda dan menyambut mereka. Lukas merasa canggung melihatnya, tetapi tetap memperkenalkannya kepada teman-temannya. Dia lalu mengajak ketiganya minum kopi, tetapi Lukas tampak ragu-ragu. Francis menyebutkan bahwa pemadam kebakaran memberinya sebuah kotak berisi barang-barang milik orang tua Lukas,
Jadi Lukas tidak punya pilihan selain pergi ke tempatnya dan mengambil barang-barang itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah itu, dan Francis mengaku bahwa hutan ini seperti keluarganya, dan dia mengenal tempat itu lebih dari siapapun. Ketiganya juga terkejut dengan kekuatan lelaki tua itu. Begitu masuk, Francis menjelaskan bahwa dia terlibat dalam kecelakaan saat menggunakan kereta luncur untuk membawa kayu, yang membuatnya lumpuh. Dia ingin menunjukkan kepada mereka cara kerja kereta luncur, jadi dia membawa ketiganya ke bengkelnya di sebelah rumah. Isinya adalah berbagai barang kayu buatan tangan, semuanya dibuat olehnya. Francis menunjukkan kepada mereka sebuah mesin pemotong kayu yang mengiris kayu seperti mentega. Dia kemudian menunjukkan model kereta luncur yang dibuatnya untuk mengangkut kayu gelondongan, dan menjelaskan bahwa kereta luncur itu disebut selite. Namun Arnauld mengatakan hal itu tidak seberbahaya yang ia kira. Francis sangat marah dengan komentar itu. Jadi dia mengklaim bahwa jika benda ini tergelincir, dia bisa langsung tertimpa benda itu. Saat kembali ke rumah, Lukas meminta kotak yang diberikan pemadam kebakaran kepadanya. Francis mengklaim benda itu ada di garasinya, dan berkata dia akan segera mengambilnya. Setelah dia pergi, Lukas mulai membuat kopi, tetapi dia terkejut ketika dia menemukan cangkir lama Matias. Dia juga melihat penglihatan Matias berdiri di depannya, mengungkapkan bahwa dia masih belum bisa melupakan kejadian itu. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu kembali dengan kotak itu, dan mereka menemukan foto-foto masa kecil Lukas. Mereka segera menemukan foto Matias juga, dan Francis mengungkapkan bahwa Matias adalah putranya, yang mengalami kecelakaan saat mengendarai sepedanya, dan jatuh ke jurang. Dia menambahkan bahwa setelah putranya meninggal, istrinya sangat terpukul hingga dia bunuh diri. Francis menangis terseduh-seduh saat ia mengungkapkan bahwa ia masih belum bisa melupakan kehilangannya. Lukas merasa sangat buruk karena dia harus menyimpan rahasia gelap itu untuk waktu yang lama, dan sekelompok teman memutuskan untuk pergi, dengan alasan bahwa hari sudah larut. Francis kemudian meminta Lukas untuk kembali suatu hari nanti, dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan tentang orang tuanya. Lukas setuju dan masuk ke mobilnya, tapi entah kenapa mobilnya tidak bisa menyala. Melihat hal ini, lelaki tua itu menawarkan diri untuk memeriksa mesinnya, tetapi setelah memeriksanya, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia menyebutkan bahwa dia akan menelepon teman mekaniknya untuk meminta bantuan. Sementara itu, Arnauld mulai memeriksa mesinnya sendiri, karena mereka sangat ingin pergi. Orang tua itu segera kembali dengan berita buruk. Teman mekaniknya sedang sibuk, dan baru bisa datang besok. Dia menawarkan mereka untuk menginap malam itu, tetapi ketiganya merasa sangat tidak nyaman. Arnauld berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki mobilnya, dan akhirnya mengetahui bahwa selang radiatornya rusak. Dia lalu bertanya kepada Francis apakah dia punya selang pengganti dengan ukuran yang sama. Jadi lelaki tua itu membawa Arnauld ke bengkelnya. Kemudian, di bengkel, Francis mengatakan selang tersebut tampaknya dipotong dengan sengaja. Dan kemudian, sementara itu, Lukas dan Julie berada di dalam rumah ketika mereka melihat seseorang yang mereka duga adalah Arnauld sedang mengendarai mobil lelaki tua itu. Lukas segera menelepon temannya, tetapi ketika tidak ada yang menjawab, dia meninggalkan pesan suara yang menanyakan kemana dia pergi. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua menuju bengkel untuk mencari Francis, tetapi dia menjelaskan bahwa dia tidak dapat menemukan selang, jadi Arnauld pergi untuk mencari bengkel terdekat. Setelah itu, Lukas mencoba menelepon temannya beberapa kali, tetapi temannya tidak menjawab. Namun, dia segera menerima pesan dari Arnauld yang mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan selang di bengkel terdekat, jadi dia pergi ke kota. Ini akan memakan waktu, dan pasangan itu tidak punya pilihan selain menunggu. Saat malam menjelang, Lukas menerima pesan teks lain dari Arnauld, yang memberitahunya bahwa sudah terlambat untuk kembali, jadi dia akan tidur di mobil. Ketika lelaki tua itu mengetahui hal ini, dia mendesak pasangan itu untuk bermalam di sana, dan menawarkan kamar Matias. Malam harinya, saat Julie tertidur, Lukas meninggalkan rumah untuk menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, dia pulang ke rumah dan mendengar suara yang berasal dari lemari. Di sini dia terkejut menemukan ponsel Arnauld, dan menyadari bahwa orang itu tidak pernah meninggalkan tempat itu. Dia kemudian memasuki bengkel untuk mencarinya, tetapi sebaliknya melihat kursi roda Francis dan pintu kayu di lantai.
Namun saat memeriksa apa yang ada di dalamnya, dia mendengar suara-suara dan segera bersembunyi. Beberapa saat kemudian, Francis keluar dari pintu, duduk di kursi rodanya, dan meninggalkan tempat itu. Sekarang, Lukas merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia ingin mencari tahu kemana pintu kayu itu mengarah, tanpa mengetahui bahwa Francis menyadari tindakannya. Lukas kemudian menuju ke bawah, dan dia segera menemukan ruang bawah tanah yang gelap, dan menggunakan lampu tua untuk menerangi sekelilingnya. Dia kemudian menemukan pintu di rantai dengan gembok terbuka, yang memungkinkan dia untuk bergerak maju. Dan kemudian, dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan, Lukas menemukan orang tuanya, yang masih hidup dan ditawan, tiba-tiba. Di tempat lain, di dalam rumah, Julie khawatir Lukas tidak ada di kamar. Dia bangun dari tempat tidur dan berkeliling rumah untuk mencarinya. Namun Julie segera tersandung ke kantor Francis, dan terkejut menemukan mayat kucing yang dimutilasi. Dia kemudian melihat foto keluarga Lukas, dan juga sebuah gambar yang secara mengejutkan menggambarkan sebuah mesin penyiksa yang mampu membunuh 3 orang sekaligus, dengan nama Lukas dan orang tuanya di atasnya. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Francis mengikat Lukas bersama orang tuanya di mesin yang ia rancang. Di sini kita mengetahui bahwa pria itu sebenarnya tidak lumpuh, dan telah berpura-pura selama ini. Dia kemudian mengingat bagaimana Lukas menangis di dalam mobil pada hari Matias meninggal, yang berarti dia tahu tentang kecelakaan itu. Francis juga mengingat suatu hari ketika dia sedang bekerja dan kayunya secara tidak sengaja jatuh di bawah mobil Louis. Saat itulah dia menemukan bagian-bagian sepeda anaknya tersangkut di bawah kendaraan dan mengetahui kebenarannya. Dia kemudian menyatakan bahwa mereka sekarang harus membayar harga kematian karena telah menghancurkan keluarganya. Setelah ini, Francis menjelaskan bagaimana ia membangun sistem katrol dengan tali yang menghubungkan 3 orang. Setiap tali menopang berat tali yang lain, jadi jika satu orang gagal memegangnya dengan erat, bilah tali akan terlepas dan melukai yang lain. Francis kemudian mengambil senjatanya, siap untuk memotong tangan Lukas dan membuatnya menjatuhkan tali, tetapi Julie tiba-tiba muncul di luar ruang bawah tanah. Lukas berteriak padanya untuk lari, sementara lelaki tua itu kini membuntutinya. Kemudian, ketika Francis kembali ke rumah, semuanya sudah gelap. Dan inilah saatnya Julie memukulnya dengan kursi kayu. Tapi dia cepat pulih dan mulai mengejarnya sekali lagi. Dia mencoba menusuknya, tetapi Julie berhasil melepaskan diri. Dia segera mengunci dirinya di salah satu kamar, dan membarikade pintu dengan beberapa perabotan. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Lukas dan keluarganya berada dalam situasi yang mengerikan, berjuang untuk berpegangan pada tali mereka. Louis menyalahkan segalanya pada putranya, dengan mengklaim bahwa jika saja dia memberinya rokok pada hari itu, semua ini tidak akan terjadi. Namun Lukas dengan berlinang air mata, menanggapi tentang betapa sulitnya hidup dengan rasa bersalah itu selama 20 tahun terakhir. Di sisi lain, Julie mencoba menelepon polisi, tetapi tidak ada operator yang tersedia. Dia kemudian menyadari bahwa Francis berusaha mati-matian untuk mendobrak pintu dari luar. Dalam keadaan panik, Julie memecahkan jendela, dan melompat keluar untuk menyelamatkan hidupnya. Ia jatuh dan membuatnya sedikit babak belur, tapi dia baik-baik saja, dan dia melihat Francis sudah berdiri di depannya. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Louis akhirnya menyadari kesalahannya, dan memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keluarganya. Dia meminta Matilda istrinya untuk melepaskan talinya sehingga dia dan putra mereka dapat selamat. Lukas memohon kepada ayahnya agar tetap diam, namun Matilda yang sudah kelelahan tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan melepaskan tali tersebut, menyebabkan bilah yang berat itu jatuh dari katrol, mengiris tubuh Louis menjadi beberapa bagian. Meskipun dalam keadaan ngeri, ibu dan anak itu berhasil melepaskan diri dari ikatan mereka tepat waktu dan berhasil menghindari pedang berat mereka. Di sisi lain, Francis telah mengikat Julie di mesin penebang kayu untuk membunuhnya. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak termasuk dalam rencananya, tapi beginilah jadinya jika berkencan dengan seorang pembunuh. Namun, tiba-tiba, Lukas muncul dan menyerang lelaki tua itu. Keduanya terlibat dalam perkelahian sengit,
Tetapi Lukas akhirnya menang dan mengalahkan Francis. Lukas memanfaatkan beberapa detik yang berharga untuk melepaskan Julie, tetapi Francis pulih dan mengaktifkan mesin pemotong sambil menyerang Lukas. Sementara itu, Julie berjuang untuk melepaskan diri dari ikatannya, dan berhasil mematikan mesin tersebut. Francis kini telah menguasai keadaan dan menghajar Lukas habis-habisan. Namun Julie dengan cepat memukul lelaki tua itu dengan palu, membuatnya pingsan. Pasangan itu kemudian menyeretnya dan melemparkannya ke bawah tangga ruang bawah tanah. Setelah ini, Lukas mencoba membantu ibunya keluar dari ruang bawah tanah, tetapi wanita malang itu terlalu lemah dan tidak dapat bergerak cepat. Sayangnya hal ini memberi Francis cukup waktu untuk memulihkan diri, dan dia segera mengeluarkan pisau kecil dari sakunya. Dia kemudian berhasil menusuk kaki Matilda. Namun sebelum ia dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut, Lukas segera membawa ibunya keluar dan mengunci lelaki tua itu kembali di ruang bawah tanah. Namun, bahkan pintu kayu itu tidak mampu menahan orang barbar itu terlalu lama dan dia mulai memukulnya. Francis akhirnya keluar, dan ternyata Arnauld masih hidup. Dia berada di dalam kotak besar, berteriak minta tolong. Francis menaruh kaleng di atas kotak untuk memastikan dia tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, 3 orang yang tersisa berlari ke hutan, tetapi Matilda terlalu lemah untuk melanjutkan. Lukas kemudian membawa ibu dan pacarnya ke bunker yang ditemukannya bertahun-tahun lalu bersama Matthias. Namun saat mereka menggunakan korek api untuk mengamati sekeliling, mereka menemukan tubuh Matthias yang dimutilasi dihiasi seperti boneka, membuat mereka ngeri. Beberapa saat kemudian, Francis tiba di luar, dan mengunci mereka di bunker, mengklaim bahwa putranya akhirnya tidak sendirian. Akibatnya, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk bermalam di sana dan memikirkan masalahnya besok. Keesokan paginya, saat mereka bangun, mereka melihat pintu bunker terbuka secara tak terduga. Lukas kemudian berangkat sendirian untuk memeriksa adanya bahaya. Namun betapa terkejutnya dia mendapati Arnauld terikat pada sebuah splitter yang dirancang oleh Francis. Ternyata splitter sangat mematikan sehingga jika kaki Arnauld terpleset, itu akan langsung menghancurkannya sampai mati. Lukas mencoba melepaskan ikatannya, tetapi tidak berhasil. Pada titik ini, Francis muncul, dan mengungkapkan bahwa dia telah mengambil Julie dan mengikatnya ke pohon. Dan jika splitter itu jatuh, ia akan langsung menghancurkan Julie. Lukas mendesak Arnauld untuk tetap diam, dan kemudian bergegas menyelamatkan pacarnya. Lukas mengiris kakinya, dan kedua pria itu kemudian terlibat dalam perkelahian sengit. Keduanya saling menyakiti satu sama lain. Namun kali ini, Lukas yang bertekad untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa, berusaha sekuat tenaga dan berhasil mengalahkan Francis. Dia melemparkannya ke sebuah paku kayu tajam, yang menusuk kepala lelaki tua itu. Sayangnya, kengerian itu belum berakhir karena Arnauld tidak dapat memegang splitter lebih lama lagi dan tertimpa benda tajam hingga tewas. Splitter itu menggelinding menuruni bukit, tetapi Lukas melangkah di depan splitter dan berhasil mengarahkannya ke arah lain. Tapi di sini kita menyadari bahwa ia terkena duri tajam di perutnya dan terluka parah. Julie mencoba menghibur Lukas, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi dia segera menyerah pada luka-lukanya. Setelah kejadian itu, beberapa polisi datang dan mulai membungkus mayat-mayat tersebut. Semua pria telah tewas. Hanya menyisakan Julie dan Matilda sebagai penyintas pembantaian mengerikan ini. Mereka kemudian dibawa pergi dengan ambulans dan film berakhir. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar gak ketinggalan rekap film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di rekap film lainnya.